Shalom, selamat datang kepada mahasiswa baru tahun 2020 dan seluruh keluarga Harapan Bangsa. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah awal semester dengan tema New Life, New Hope. Shalom mahasiswa Harapan Bangsa! Kami mewakili PMHB ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kampus ITHB untuk adik-adik angkatan 2020. PMHB adalah Persekutuan Mahasiswa Harapan Bangsa, di mana persekutuan ini menjadi tempat bagi mahasiswa yang aktif untuk berfellowship. Di dalam persekutuan ini, kita dapat sama-sama bertumbuh dan berakar di dalam Kristus, sehingga setiap mahasiswa dapat berdampak bagi sesama, keluarga, masyarakat, dan bahkan bangsa ini. Wow, keren banget kan persekutuan ini? Nah, berikut adalah dokumentasi kegiatan yang sudah pernah kami lakukan. Yuk, check it out. Wah, keren banget kan kegiatan PMHB? Nah, kegiatan PMHB tidak hanya kegiatan beribadah untuk memuji Tuhan, tetapi juga ada kegiatan yang memberkati. Contohnya, kita ada kunjungan ke rumah sakit. Nah, jadi istilah berdampak bukan hanya istilah saja di PMHB, tapi kami benar-benar mengimplementasikannya. Nah, untuk semester ini, ibadah kita jangkauannya lebih luas loh, menyangkau semua kampus di Indonesia. Namanya JPMKI, Jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia. Caranya kapan sih, Kak? Nah, acaranya itu jam 11, kita akan beribadah dan berjaring bersama lewat virtual. Jangan lupa ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore. Selamat datang di kampus Harapan Bangsa ini. Kita boleh beribadah di awal semester ini. Kita bersyukur di tempat ini kita tidak saja dibina, diperlengkapi secara akademis supaya kita punya kemampuan. Memang di tempat ini diharapkan juga saudara sangat unggul. Dosen-dosen semua mengajar saudara dengan cara yang berbeda, dengan serius, sungguh-sungguh sebagai bapak kepada anak, supaya saudara boleh mempunyai kemampuan yang tampil beda, melebihi yang lain. Jadi kita harapkan juga IP saudara di atas 3 rata-rata. Tapi jauh lebih penting, itulah kali ini kita mulai ibadah. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita jauh lebih menentukan masa depan. Dan kita dipanggil tidak saja nanti bisa bisnis, bisa menjadi pejabat atau menjadi manajer atau CEO,
Tapi jauh lebih penting, kita semua warga surga yang ada di bumi, orang percaya semua dipisahkan, diutus untuk menjadi terang di marketplace. Saudara nanti tidak saja bekerja, tapi melalui profesi saudara, Tuhan mengangkat saudara memberikan kemuliaan, menjadi alatnya, supaya melalui hidup kita, banyak orang mengenal Tuhan, banyak orang diberkati, banyak orang diterangi hidupnya. Yesaya 60, ayat 1-3, itulah panggilan kita. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang sudah datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita dipanggil menjadi terang. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Dunia kita, dunia orang-orang educated. Saudara, aminkan saudara hari ini menerima panggilan ini. Saudara tidak hanya menjadi orang pintar, tapi menjadi orang yang dipakai Tuhan. Saudara, kita punya posisi yang beda. Ukuran keberhasilan orang percaya bukan banyaknya uang, tingginya jabatan, besarnya kuasa, tapi berapa banyak melalui hidup kita. Orang diberkati, orang dibangun, orang dibangkitkan hidupnya. Saudara, inilah hari ini kita ibadah di sini. Supaya melalui ini kita akan diperlengkapi. Saya dorong supaya rajin setia tiap kali persekutuan, cell group. Ini semua bagian daripada proses memperlengkapi kita. Supaya kita boleh nanti di tengah masyarakat menjadi berkat, menjadi terang, melakukan hal yang dahsyat, membuat orang lain bisa datang kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom harapan bangsa. Shalom. Yes, amin. Kita bersyukur buat kasih Tuhan, walaupun hanya secara online saja, tapi itu tidak membatasi kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin. Saat ini saya mau menyapa teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam daerah. Kita tahu Tuhan Yesus baik, amin. Saat ini kita sebelum mengawali awal semester ini, kita punya tema yang bernamakan New Hope, New Life. Kita percaya sebelum kita mengawali kuliah kita memiliki harapan baru, kita punya hidup baru yang Tuhan kasih untuk kita semua, amin. Jadi ayo teman-teman semangat untuk mengawali kehidupan ini, terlebih khusus untuk mengawali semester ini. Haleluya, kita mau muji Tuhan, kita mau bersyukur buat kasih Tuhan. Haleluya. Keep
yang baru. Kami bersyukur atas itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita mau nyalakan bahwa kuasa Tuhan begitu luar biasa. Haleluya. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Amin.
kuasa dalam nama Tuhan Yesus kita. Dan yang kita tahu, Yesus kita, Yesus yang mulia. Amin. Mari kita serukan namanya. Katakan, Kau Yesus yang mulia. Walaupun hanya di rumah saja, mari kita bersemangat. Kita mau nyatakan Yesus, Kau Allah yang mulia. Amin. Yeay. Telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama lagi. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Mari sama-sama katakan. Mulia namamu, mulia namamu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah Pusat segalanya. selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada mulia namamu, mulia namamu. Mari di masing-masing kita tepuk tangan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. Come on. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Mulia namamu. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Namamu sungguh mulia. Saat ini kami mau menyembah-Mu. Kami mau nyatakan janji-Mu. Sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan Kau tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus.
percaya. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya padamu. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kaulah Bapakku. Kau Bapa yang selalu mengerti.
Shalom para mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa memulai semester ini dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatannya sendiri. Kita hari ini beribadah, mendengarkan firman Tuhan karena kita mau mengandalkan Dia. Dan saya tahu Anda adalah orang-orang yang diberkati karena Anda mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh kuliah, kami boleh memulai semester ini dengan jaminan firman Tuhan. Bahwa kami diberikan sebuah kehidupan yang baru yang bermakna dengan sebuah tujuan dan janji Tuhan untuk memberkati kami, menyertai perjalanan studi kami, membuat hidup kami menjadi sebuah keberhasilan dan menjadi sebuah kemuliaan buat nama Tuhan. Bahkan hidup kami boleh menjadi berkat buat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur urapi hamba-Mu yang akan membagikan firman Tuhan dan setiap mahasiswa yang mendengarkan. Biar Roh Kudus membuat kami boleh fokus dan menerima pesan Tuhan bagi kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Para mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah ibadah perdana di awal semester ini. Dan kita bersyukur karena kita melangkah bersama Tuhan. Dan kita tahu ada jaminan Tuhan yang membuat perjalanan saudara akan menjadi perjalanan yang berhasil. Studi Anda bukan menjadi studi yang biasa, tetapi yang luar biasa. Yang percaya katakan, amin. Tema kita yang mengawali tentang studi Anda, mengawali perjalanan Anda di ITHB adalah New Spirit, New Life, and New Hope. Ya, hari ini Anda punya status baru, new status, new identity sebagai mahasiswa baru. Tetapi kita akan juga belajar bahwa ini bukan melulu bicara tentang intelektualitas kita. Bukan bicara tentang sebuah status yang berubah dari siswa menjadi mahasiswa. Tetapi tentang sebuah perjalanan Anda memasuki rencana Allah. Saya akan bacakan nas kita untuk sore hari ini. Terambil dari Roma 8 ayat yang ke-28. Sebuah ayat yang kita semua sudah kenal. Saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari ini Anda ada di ITHB, bukan melulu karena rencana Anda, tapi ada Allah yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, mengizinkan Anda lahir di kota di mana Anda lahir, di keluarga di mana Anda ada. Dan sekarang Anda bisa kuliah di ITHB karena ada rencana Allah terhadap hidup saudara. Dan dikatakan, bagi saudara yang ada dalam rencananya, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena Allah turut bekerja di belakangnya. Termasuk hari ini, meskipun Anda sedang kuliah online, Anda ada di rumah, Anda harus ibadah dari rumah, ini pun ada kebaikan Allah yang sedang terjadi buat hidup saudara. Haleluya. Apa rencana Allah buat saudara? Pertanyaannya, menjadi engineer, menjadi seorang artis, menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang pengusaha? Saya ingin bacakan, ya. Apa rencana Allah buat saudara? Sebelum Anda memulai segala sesuatu, Anda harus tahu tujuannya. Ya, kalau Anda mau kuliah, Anda harus tahu tujuan Anda kuliah. Dan tujuan pencipta Anda mengizinkan Anda kuliah hari ini. Mari kita baca Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah. Saudara dan saya ini buatan Allah. Dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya rencana Allah bukan baru sekarang ada. Sebelum saudara dilahirkan, dia sudah membuat rencana dan dia sudah menyiapkan, dikatakan, pekerjaan baik yang dia siapkan buat saudara dan saya. Nah, pekerjaan baik di sini, ini bicara tentu mencakup profesi saudara. Bahwa saudara setelah lulus nanti bukan menjadi orang yang susah mencari pekerjaan. Menjadi orang yang tidak berdampak.
menjadi orang yang biasa-biasa. Bukan. Dikatakan Allah menciptakan saudara di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, the good work yang disiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dikatakan termasuk setelah Anda lulus nanti, Tuhan sudah siapkan pekerjaan buat saudara. Profesinya bisa bermacam-macam, tetapi dikatakan sesuatu yang baik, dikatakan. Ya, jadi saya percaya sebagaimana lulusan ITHB telah dikenal, punya karir yang baik, punya reputasi yang baik, punya dampak yang baik di masyarakat, saudara pun pasti mencapai hal-hal tersebut. Kenapa? Sebagaimana mereka masuk ke dalam rencana Allah, maka apa yang terjadi dengan para senior Anda, bukan hanya lulusan ITHB, tetapi kepada seluruh orang percaya yang menempuh pendidikan di pendidikan tinggi dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ketua Yayasan, para dosen-dosen di ITHB, saya sendiri, saudara bisa melihat bahwa hidup kami semua diubahkan Tuhan, dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Dan saudara pada saatnya nanti juga akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena Tuhan yang sudah mempersiapkan hal-hal yang hebat bagi generasi sebelum saudara, juga akan melakukan hal yang sama buat saudara. Amin. Pekerjaan baik. Pekerjaan baik seperti apa? Mungkin sebagian dari saudara pesimis hari ini. Lihat Pak, ada banyak orang yang sedang sulit mencari pekerjaan sekarang. Pandemi membuat krisis ekonomi, membuat peluang semakin terbatas. Betul, saya tidak menyangkal hal tersebut. Ada banyak keterbatasan hari ini. Tetapi saudara mesti tahu, Anda punya janji Tuhan yang menopang hidup saudara pada saat terjadi badai seperti apapun, janji Tuhan itu lebih mahal daripada apapun. Jadi hari ini tangkap janji Tuhan. Dan pastikan itu terjadi dalam hidup saudara. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ketika saudara menangkap janji Tuhan, bukan artinya prosesnya pasti mudah. Prosesnya pasti tidak membutuhkan usaha. Bukan. Saudara ingat ada dua tokoh di Alkitab yang saya sangat kagumi. Pertama adalah Yusuf. Di mana dia diberikan janji oleh Tuhan. Dia punya visi. Tuhan memberikan visi secara khusus. Dia akan menjadi pemimpin, jadi berkat buat keluarganya, bahkan buat bangsa-bangsa. Pertanyaan saya buat saudara, apakah perjalanan hidup dia mudah? Jauh lebih buruk daripada yang Anda sedang alami mungkin saat ini. Saudara tidak dijual oleh saudara-saudaramu. Saudara tidak dijadikan budak. Saudara tidak dilupakan oleh orang-orang. Hari ini saudara bisa kuliah, itu bukti ada kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan buat saudara. Ya, jadi bersyukur untuk hal itu. Yusuf tidak melalui perjalanan yang mudah, tetapi dia punya janji Tuhan yang membuat dia berhasil. Saya bacakan Kejadian 39 ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf pernah menjadi budak Potifar, orang Mesir, karena dijual oleh saudara-saudaranya. Tidak merupakan sebuah prospek yang menarik. Di mana janji Tuhan? Kapan janji Tuhan? Bagaimana janji Tuhan akan digenapi? Mustahil, karena saya sekarang menjadi budak. Untuk menjadi merdeka saja, itu sesuatu yang sangat mustahil buat Yusuf saat itu. Tetapi firman ini berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam segala yang dikerjakannya. Hari ini, kalau Anda tahu, Anda berjalan bersama Tuhan, apa yang dialami oleh Yusuf akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau Tuhan menyertai studi saudara, studimu akan selalu berhasil. Kalau pekerjaanmu, karirmu nanti disertai oleh Tuhan, maka karirmu pun akan berhasil. Amin. Ya. Nah, tokoh yang lain, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, dan Daniel, berempat mereka dibuang ke negara Babel. Dan ada seorang raja yang kejam, raja yang haus akan kuasa, Nebukadnezar, berkuasa pada saat itu. Apa yang terjadi dengan 4 orang ini? Mereka tidak mau menajiskan dirinya dengan apa yang dimakan raja. Lalu Daniel katakan, berikanlah kami makanan yang vegetarian. Ya, saya tidak mengajar saudara bahwa makanan mempengaruhi
menjadi satu-satunya membuat saudara berhasil atau tidak. Tetapi Daniel berkata, dia percaya sungguh Allahnya akan membuat mereka jauh lebih hebat daripada siapapun. Dan betul, Daniel 1 ayat 17 berkata, kepada keempat orang muda itu, Sadra, Mesa, Abednego, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi baik dalam hal-hal yang natural sifatnya, pengetahuan, skill, ya, knowledge and skill. Kalau dilihat dalam bahasa Inggrisnya, knowledge and skill. Ini bicara pengetahuan yang dibutuhkan di dunia kerja. Dikatakan keempat orang muda itu bukan belajar sungguh-sungguh, tetapi Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Saya percaya saudara harus bekerja keras, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saya termasuk orang yang senang belajar, berjam-jam sehari. Kalau tidak mungkin Anda bisa menyelesaikan S1, S2, apalagi sampai S3. Semua itu membutuhkan komitmen kerja keras. Tetapi di atas usaha saudara, ada Allah yang sanggup memberikan pengetahuan dan kepandaian. Saya berdoa supaya saudara berjalan bersama Allah, mengandalkan Dia setiap hari, maka Dia akan berikan, karuniakan pengetahuan dan kepandaian, knowledge and skill kepada saudara. Bahkan juga revelation, hikmat melampaui pikiran kita. Sebagaimana Daniel dikatakan punya pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Artinya dia bisa memaknai apa yang sedang terjadi, apa yang sedang akan terjadi, dan Tuhan membisikkan di hati Daniel apa yang harus dilakukan. Hal yang sama bagi saudara anak-anak muda. Hari ini kalau Tuhan lakukan itu kepada Yusuf, seseorang yang diberikan janji, namun perjalanannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhasil. Tuhan buktikan perkataannya selalu terjadi. Dan kepada Daniel, orang yang sedang dibuang, tidak punya koneksi, tidak punya pengharapan, tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan berikan apa? Pengetahuan dan skill, bahkan juga pengertian kepada dia. Hari ini, mari kita beribadah sebagai tanda bahwa kita membuka tangan kita untuk Tuhan terlibat dalam studi kita, terlibat di dalam pekerjaan kita nanti, terlibat di dalam masa depan kita. Amin. Saya akan sampaikan 3 hal yang sesuai dengan tema kita, yang Tuhan berikan buat saudara, supaya saudara bisa berhasil seperti Yusuf dan seperti Daniel. Yang pertama, Dia berikan roh yang baru. Kalau saudara baca kitab Daniel, dia menjadi orang yang luar biasa karena ada kehadiran Allah, dan Allah kita adalah roh. Dan dikatakan roh yang ada di dalam Daniel itu luar biasa. Dan roh itu sekarang datang, tersedia buat kita semua. Buat saudara yang mau membuka hidup saudara untuk roh Allah bekerja dalam hidup kita. Allah bekerja bukan dengan ritual-ritual, dengan sebuah cara-cara tertentu, metode tertentu yang Anda harus formulasikan. Ya, berdoa sekian menit sehari, saudara lakukan doa A, doa B, lalu saudara puasa atau apa, maka dia bergerak. Bukan. Allah itu roh, Dia sanggup melakukan dan Dia berinisiatif untuk memberkati hidup saudara. Ya, jadi sebelum Anda berpikir tentang bagaimana supaya Allah mau bekerja, Dia sudah lebih dahulu mau bekerja mencurahkan rohnya kepada anak-anak muda seperti saudara. Ya, bagaimana kita menerima roh Allah? Karena tanpa roh Allah, semua yang tadi disampaikan tidak akan terjadi. Ya, saudara akan hidup sebagaimana banyak orang dunia yang khawatir hari ini. Tanpa roh Allah, saudara akan mati. Tanpa roh Allah, sekali lagi, saudara akan mati. Saudara tahu mati itu tidak artinya tidak bernafas, lalu masuk ke dalam peti dan dikubur. Ada banyak orang masih muda sudah mati. Apa yang dimaksud dengan mati? Dia hidup secara jasmania, dia masih makan, tetapi dia tidak memiliki lagi spirit, dia tidak lagi punya semangat dalam hidup, dia tidak punya gairah, dia tidak punya cita-cita, dia tidak sedang mengejar sesuatu, dia hanya survive. Bahkan banyak orang, mungkin dia punya semangat, dia ingin mengumpulkan banyak hal. Mungkin dia ingin makan, minum, menikmati segala sesuatu. Saya harus sukses kerja. Jadi bukan orang yang santai, tapi orang yang kerja keras. Tapi untuk apa? Sekedar makan, minum, menikah, punya keturunan. Saya berpikir, apakah manusia seperti itu? Karena hewan pun seperti itu. Makan, minum, punya keturunan. Nah, kita tidak bekerja untuk begitu. Pekerjaan baik yang Allah siapkan jauh melampaui itu, saudara-saudara.
Hari ini, kalau saudara punya roh yang baru, saya akan sampaikan ya. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya, Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kata hidup di Alkitab ada 3 jenis. Psike, psikologis, biologis, dan zoe. Zoe itu hidup yang kekal. Ayat ini bicara zoe, hidup yang kekal ada di dalam satu nama, Yesus Kristus. Kalau saudara hari ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang akan menjadi juru selamat dalam hidup saudara dalam segala hal, zoe itu, kehidupan kekal itu ada dalam hidupmu hari ini juga. Jadi sebelum Anda bisa sukses, sebelum Anda bisa belajar, bisa bekerja, dan punya hidup yang berarti, berdampak buat keluargamu, buat bangsa ini, buat siapa saja, Anda harus hidup dulu. Sekali lagi, sebelum Anda bisa sukses, belum bisa bahagia, bisa berbuat apa-apa, Anda harus hidup dulu. Ya, dan hidup itu dikatakan hanya ada dalam Yesus Kristus. Pak, tapi saya hidup, Pak. Hidup semacam apa? Ada orang tadi saya katakan, masih bernapas tapi sudah mati spiritnya, udah nggak ada semangatnya. Kalau saudara hari ini nggak punya semangat, saudara butuh Yesus. Yesus mau memberikan hidupnya kepadamu supaya engkau bangkit. Yesus mati supaya Anda hidup. Supaya Anda tidak lemas, supaya Anda tidak putus asa dalam hidup. Mungkin saudara lahir dari keluarga yang sangat terbatas. Dan hari ini dengan pandemi saudara semakin tertekan, tapi saya mau berikan sebuah kabar baik. Yesus berikan hidupnya supaya engkau hidup betul-betul. Supaya engkau tidak mati lagi. Jadi stop katakan, mati gue, mati nih. Tidak, Yesus berikan hidup buat saudara. Amin. Dan kalau keluargamu hari ini juga belum mendengar tentang kabar ini, inilah maksudnya kenapa Tuhan bawa saudara ke ITHB. Supaya saudara tahu di ITHB ada hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan hidup itu menghasilkan segala buah dalam hidup saudara. Saya punya ilustrasi, nanti saudara akan lihat dalam kuliah. Tanaman, meskipun daunnya layu, meskipun belum berbuah, kalau dia punya hidup, dia akan berkembang, dia akan keluarkan daun baru, dia akan menjadi hijau kembali pada waktunya. Tetapi pohon yang hijau, yang cantik sekalipun, kalau dia sudah mati, tunggu waktunya akan keriput, layu, akan binasa. Ada banyak orang yang sekarang masih nafkahnya ada, kerjanya ada, tapi hidupnya sebenarnya sudah seperti pohon yang mati di dalam. Dan Yesus berikan hidupnya, hidup yang kekal itu, zoe kepada saudara. Bukan lagi sekedar biologisnya hidup, psike, semangatnya ada, tetapi saudara punya hidup yang kekal. Dan hidup itu adalah anaknya Yesus. Hidup yang kekal itu mengakibatkan apapun dalam hidup saudara akan berbuah. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Saudara hanya bisa melakukan seperti yang hewan lakukan. Saudara akan menjadi hidup yang sia-sia. Sekedar makan dan minum. Ya, dan meninggalkan sesuatunya tanpa kekekalan. Hari ini, kalau saudara mau terima Yesus, rohnya datang dalam hidup saudara. Rohnya tinggal dalam hidup saudara selama-lamanya. Roh Allah itu yang menghasilkan hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Bahkan menjamin, sekalipun satu hari tubuh saudara mati, saudara akan dibangkitkan bersama dengan dia. Karena roh itulah yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Roh yang penuh kuasa itu tinggal di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kalau hari ini saudara percaya pada Yesus, roh yang luar biasa itu tinggal berkarya, bekerja dalam hidup saudara. Mari kita terima dia. Dia bukan sekedar Tuhan yang perlu disembah seperti agama-agama ya, sekedar kita dekat. Tapi dia adalah pribadi yang mau tinggal di dalam hidup saudara. Buka hidup saudara kepada dia. Amin. Katakan, 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Perhatikan saudara, krisis, pandemi tidak akan selesai sekarang. Ada lagi masalah baru kalaupun yang ini berakhir. Tapi jaminannya, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh apapun, penyakit apapun, masalah apapun, kesulitan apapun,
tantangan apapun, nama Yesus, Roh Allah itu di atas itu semua. Lebih besar daripada itu semua. Bukankah Anda akan menjadi orang yang sangat luar biasa kalau saudara punya roh yang luar biasa itu dalam hidup saudara? Anda akan menjadi student yang luar biasa, akan menjadi seorang profesional yang luar biasa, menjadi pengusaha yang luar biasa. Kenapa? Anda tidak pernah kalah oleh situasi apapun. Anda akan selalu on top of the situation. Kenapa? The spirit in you is larger, ya, itu lebih berkuasa, more powerful than anything yang terjadi di dunia. Mari kita terima Roh Allah. The new spirit akan menghasilkan semua yang baik dalam hidup saudara. Saya bacakan Yohanes 1 ayat yang 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini bukankah ini kabar baik buat anak muda? Kegelapan ini bukan hanya karena COVID. Kalaupun COVID berlalu, manusia sedang menuju kehancuran. Manusia sedang menuju kebinasaan. Akibat apa? Dosa. Tidak ada teknologi yang bisa mengatasi dosa, saudara. Pengetahuan manusia membuat manusia bukan lepas dari dosa, tetapi malah bertambah berdosa. Dan Anda tahu akibat dosa? Maut, saudara. Segala jenis penyakit, keburukan, penderitaan manusia hari ini dihasilkan karena dosa. Dan itulah kegelapan. Makanya manifestasi keburukan dari dosa itu bentuknya bisa bermacam-macam. Virus ini juga akibat dosa manusia. Mungkin bukan dosamu sekarang, tapi pasti akarnya dari ketidaktaatan manusia. Ini akarnya dari dosa, saudara. Dosalah yang menyebabkan kematian. Tetapi Yesus bawa apa? Kehidupan kekal. Dia bawa Zoe. Hari ini dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Justru, waktu saudara nanti lulus, saya percaya, kalaupun ada kegelapan yang lain menutupi bumi, saudara akan tetap bercahaya, bersinar. Kenapa? Karena terang Tuhan, Roh Allah sekali lagi, Roh Allah yang berkata apa? Jadilah terang. Yang menyebabkan dunia ini masih bisa berputar seperti sekarang, punya pengharapan. Kenapa? Karena ada terang dalam kehidupan. Dan terang itu ada dalam hidup saudara. Dan terang itu tidak dikuasai oleh kegelapan. Tetapi kegelapan akan pergi saat anak-anak Tuhan keluar dari ITHB menempuh karir di dunia. Kemanapun mereka melangkah, terang itu berjalan bersama kalian, bersama saudara. Dan apa yang akibatnya? Kegelapan itu menyingkir. Di mana ada lulusan ITHB, saya percaya, kalau mereka sungguh-sungguh berjalan bersama Roh Allah, terang akan muncul. Dan lingkungannya akan diberkati. Semua akan melihat beda. Dan itu sebabnya logo kita adalah mercu Suhar. Bukan karena kita hebat, tapi kita punya terang yang hebat. Siapa? Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, dia bukan hanya bawa rohnya dalam hidup saudara yang baru, tapi dia berikan cara hidup yang baru kepada saudara. Saudara, cara dan kualitas hidup yang baru ini akan bisa dirasakan semua orang kalau saudara percaya. Janji Allah saudara terima kalau saudara percaya. Sebagaimana Abraham menerima janji Tuhan dengan percaya. Jadi hari ini bagaimana saudara bisa menerima Roh Allah? Dengan percaya. Bagaimana saudara bisa punya kualitas hidup yang baru, cara hidup yang baru juga dengan percaya. Apa yang firman Tuhan katakan? Saya bacakan buat saudara tentang dia bukan hanya berikan rohnya, tapi dia berikan hidup yang baru kepada saudara. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, sebelum saudara terima Tuhan Yesus, semua orang adalah orang berdosa. Meskipun saudara ke gereja setiap minggu, atau bahkan setiap hari baca Alkitab, kalau saudara belum terima Yesus sebagai juru selamat, saudara tetap orang berdosa. Apalagi kalau saudara tidak peduli tentang Alkitab, firman Tuhan, tidak peduli tentang Tuhan. Kita semua pernah jadi orang berdosa. Saya pernah jadi orang berdosa. Sebelum saya ada di dalam Kristus, saya ini manusia lama. Punya tabiat yang buruk. Punya gravitasi terhadap keinginan yang salah, yang keliru. Karena apa? Manusia diperhamba oleh dosa. Itu sebabnya mau rajin belajar, malah main game. Itu sebabnya mau ibadah, malah jadi pacaran. Itu sebabnya mau hidup kudus, malah hidup kudis. Itu sebabnya mau taat, malah jadi nggak keruan hidupnya. Kenapa? Karena semua manusia mau beragama, mau tidak beragama, ateis, mau beragama apapun, termasuk Kristen sekalipun, kalau tidak punya Yesus dalam hidupnya, dikuasai oleh dosa. Tapi luar biasa, ayat ini bilang apa? Siapa yang ada di dalam Kristus,
Dia adalah ciptaan baru. Jadi saudara bukan lagi manusia berdosa kalau saudara ada di dalam Kristus. Saudara dijadikan baru bukan hanya diperbaiki, tapi statusnya betul-betul roh Allah itu baru dalam hidup saudara dan menghasilkan buah yang baru. Yang baru sudah datang, sekarang katakan yang baru sudah datang. Amin. Yang baru jelas status mahasiswa, tetapi juga Anda ciptaan baru di dalam Kristus. Katakan, saya ciptaan baru dalam Kristus. Masa lalu boleh berantakan, tapi masa depan pasti dalam Tuhan. Karena saudara orang-orang yang dicintai oleh Dia. Dia mati supaya saudara diselamatkan. Amin. Cara hidup yang baru. Anda akan punya cara hidup yang baru. Dimulai dengan cara pandang yang baru. Kalau saudara mau mengalami hidup yang baru, mulai dengan point of view, mulai dengan world view, bagaimana Anda memahami dunia ini dari sudut pandang yang baru. Dulu saya orang yang sangat mengandalkan ilmu pengetahuan. Saya senang sekali belajar. Dari kecil Tuhan karuniakan kemampuan belajar sehingga nilainya bagus. Tanpa saya sadar, saya mengandalkan pengetahuan lebih daripada Tuhan. Kenapa? Saya bilang, Tuhan untuk orang yang nggak pandai. Karena apa? Menurut saya itu buat orang-orang yang lemah. Kenapa? Bahkan teman-teman saya berkata, ini gereja ini penuh dengan orang-orang yang lemah. Saya baru tahu, ternyata di luar Tuhan itu orang-orang yang bodoh. Yang sepintar apapun tapi di luar Tuhan. Saya hari ini tahu adalah kebodohan luar biasa untuk berkata bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena manusia sangat terbatas, saudara. Ada banyak sekali tipuan si iblis tentang pengetahuan manusia. Kalau saudara belajar filsafat pengetahuan, saudara akan tahu bahwa pengetahuan semua itu sementara. Semua kesimpulan kita pada hari ini, pengetahuan itu bisa digagalkan oleh bukti yang berikut. Dan itulah dunia sains. Sesuatu yang scientific harus falsifiable. Ya mungkin Anda belum belajar ini, tapi kalau saudara masuk ke ilmu S3, saudara tahu, saudara disebut ilmiah kalau temuan saudara itu bisa dibuktikan salahnya. Jadi kalau saudara nggak bisa dibuktikan salahnya, berarti saudara itu nggak ilmiah justru. Sesuatu yang ilmiah pasti terbatas. Saudara, sesuatu yang ilmiah harus tahu keterbatasannya. Dengan demikian, tidak ada manusia yang bilang saya sudah tahu semuanya. Saya bisa menguasai hidup saya semuanya dengan pengetahuan saya. Karena definisi pengetahuan dan sains adalah keterbatasan sebenarnya. Ya, itu adalah temuan sementara, temporary conclusion. Dulu manusia bilang pusat alam semesta adalah bumi. Tapi sekarang kita tahu, salah ya, ternyata matahari. That's science, akan terus berubah. Dan saya dulu sebagai orang yang senang belajar, IP-nya tinggi, sangat meninggikan pengetahuan, sesuatu yang menurut saya Alkitab, ya dalam banyak hal saya percaya juga, tetapi kalau dia bertentangan dengan pengetahuan, saya selalu meragukan. Tapi hari ini saya tahu bahwa otak manusia ini selalu terbatas. Pengetahuan kita selalu terbatas, dan firman Tuhan tidak terbatas. Dialah yang menjadikan semua yang saudara lihat hari ini. Ya, dan hari ini dikatakan, kalau saudara punya cara pandang yang baru, bahwa firman Tuhan, Yesus lebih hebat daripada apapun, ya, dan Tuhan itu lebih powerful daripada your science, saudara akan dibukakan sebuah pengertian baru, dan itu yang disebut dengan truth. Hidup yang baru dimulai dengan mengenal truth. Truth artinya sesuatu sejati, sesuatu yang sejati yang bisa dipegang. Bukan kepalsuan, bukan kebohongan, bukan hoax. Ya, dunia ini banyak pegang hoax. Tapi saudara harus punya truth, karena dunia ini sedang mengalami era yang disebut post-truth. Sudah nggak pusing mana yang benar, mana yang salah, nggak penting buat mereka. Tapi saudara yang punya truth, saudara akan berjalan dengan kepastian. Logo kita di bawahnya ada tulisan Veritas Vos Librabit. Saudara tahu itu artinya diambil dari kitab Yohanes 8. Dan dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Veritas itu kebenaran, the truth. Vos Librabit akan memerdekakan, membebaskan kamu. Dari apa? Dari dosa, keterbatasan, kehancuran, kemiskinan, kebodohan, kebobrokan, kebinasaan. Saudara akan dibebaskan dari itu semua. Saudara akan menjadi orang yang luar biasa, hidupnya mulia, orang yang diberkati, orang penuh sukacita, orang yang penuh damai sejahtera, hidup memberkati banyak orang yang bersyukur engkau pernah hadir. Kalau apa? Saudara dibebaskan dulu dari segala kepalsuan dunia ini. Ya, kebohongan iblis namanya setan. Satan, hasatan artinya pembohong, saudara. Jadi kalau saudara hanya percaya sains, saudara sedang dibohongi. Ya, saya sangat belajar sains, ya, saya suka sekali sains.
IP saya waktu di ITB 4,0 semester 1 dan 2. Ya, saya lulus dengan cum laude. Jadi tidak mungkin saya tidak menghargai sains. Tapi saya tahu di atas sains ada veritas. Ada truth. Dan truth itu kalau saudara ambil cara pandang sesuai dengan firman Tuhan, saudara akan punya kehidupan yang dibangun, cara hidupmu berbeda, cara belajarmu jadi beda. Kenapa? Tujuannya jelas sekarang. Orang yang belajar hanya untuk punya kekayaan, beda sama orang yang belajar untuk menjadi berkat, untuk menjadi orang yang diberkati dan memberkati orang sekitarnya, akan beda. Cara belajarmu beda, caramu menggunakan waktu akan berbeda. Betul? Orang yang tahu truth, tahu tujuan hidup, dia nggak akan lagi sia-siakan potensi dirinya untuk sesuatu yang remeh-temeh, yang nggak ada gunanya. Main game sepanjang hari, waktunya kuliah dia main, waktunya belajar dia gunakan yang sia-sia. Ya, malah pacaran, malah main Line, WA, Snapchat, apa ya, sekarang TikTok, saya nggak tahu, apa saja yang menyita waktumu. Orang yang punya roh Allah dan punya veritas, dia akan pakai waktunya dengan baik, amin. Ya, dia akan bergaul dengan cara yang baru. Sebagai orang yang sudah tahu, saya ini diciptakan Tuhan untuk sesuatu yang baik. Saya nggak hidup untuk asal-asalan, lewat begitu saja seperti hewan tadi. Ya, kita ini terlalu mulia. Tetapi manusia tanpa Tuhan kehilangan kemuliaan. Dan Tuhan mau berikan kemuliaannya buat saudara. Yang terakhir saudara, dia bukan hanya berikan the Spirit, His Spirit, sebagai sesuatu yang sangat powerful dalam hidup saudara. Dia bukan hanya berikan a new life, a new way of life, a new way of studying, a new way of working, ya, of building career, a new way of setting goals. Bukan hanya itu, tapi dia berikan juga pengharapan yang baru dalam hidup saudara. Saya mau sampaikan ya, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran di dalam Yesus akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saya mau sampaikan kepada setiap mahasiswa baru, saudara ditentukan untuk menjadi orang-orang yang powerful, berkuasa, penuh otoritas, bukan orang yang lemah, gagal, diinjak-injak oleh dunia. Tidak, orang yang dalam Yesus Anda akan menjadi sangat powerful, karena power itu bukan datang dari diri saudara, tapi Anda akan gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini dunia banyak mau menekan anak Tuhan, tapi orang dalam Tuhan dikatakan akan hidup dan berkuasa, will reign in life. Hari ini banyak kesulitan, tapi puji Tuhan, kami tetap maju, ITHB tetap bisa bergerak, bisa berdampak, lulusan kita tetap bisa bekerja. Kenapa? Karena ada roh Tuhan, ada power, ada authority, ada dinamis kekuatan surga. Itulah untuk orang-orang yang mengalami rohnya dan hidup yang baru dalam Tuhan. Pengharapan apa lagi? 2 Korintus 4 ayat 8. Saya bacakan buat saudara. Paulus bukan nggak punya masalah. Dikatakan dia ditindas, dia ditekan. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Haleluya. Buat saudara yang hari ini mungkin, waduh ekonomi menindas, nanti mau lulus gimana. Engkau bukan orang yang terjepit kalau Anda punya cara pandang yang baru, a new way of life tadi. Ya, jadi habis akal boleh, tapi nggak pernah putus asa. Karena apa? Semua pertolongan Tuhan tidak harus masuk akal. Jadi biasa saja hidup ini, santai aja bro. Kalau katakan sama teman-teman saudara, Pak jangan stres. Dek, Ci, semua teman-teman kita, friend, men, nggak usah stres. Dalam Yesus, Anda boleh terjepit, Anda boleh tertindas, Anda boleh habis akal. Tapi jangan pernah putus asa. Ini jaminan, ini yang disebut the new hope. Hanya ada di dalam Kristus, karena ini tidak diberikan berdasarkan kehebatan saudara, tapi karena janjinya bisa dipegang dalam hidup saudara. Amin. Saudara diberkati, saudara nggak akan pernah dihukum. Kalau ada hal-hal yang buruk dalam hidup saudara, jangan lagi katakan, wah ini salah papa saya, salah saya dulu, masa lalu saya. Berhenti, Anda ciptaan baru dalam Kristus. Anda diciptakan lahir sebagai anaknya, dia kasihi. Ya. Dan dikatakan hari ini, dia tidak lagi menghukum saudara. Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Semua yang buruk hari ini terjadi bukan hukuman Allah. Kenapa? Kalau saudara percaya, Allah tidak lagi menghukum kau. Kenapa? Karena semua hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu hukuman itu sudah dijatuhkan. Dia tidak lagi jatuhkan bagi orang yang mau menerima pengampunan. Kalau saudara terima pengampunannya hari ini, Yesus bekerja dalam hidupku.
Yang ada dalam hidupmu hanya berkat, pengharapan, kepastian, confidence. Dan itu semua yang Anda butuhkan untuk bisa sukses dalam studi Anda. Dan punya hidup yang sukses setelah studi Anda. Bahkan sampai Anda nanti punya anak cucu berdampak di negeri kita yang kita cintai ini. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Katakan tidak mengecewakan. Kalau saudara taruh iman, pengharapan saudara kepada Yesus, katakan, studiku, aku tahu ini datang darimu, engkau turut bekerja, dan engkau akan jadikan hidupmu mulia. Pengharapanmu tidak akan mengecewakan. Pada saat engkau lulus, engkau sudah disiapkan job yang terbaik. Pada saat engkau punya klien, klienmu akan happy. Pada saat saudara punya keluarga, keluargamu akan baik-baik dan diberkati. Saudara akan punya masa depan di dalam Kristus. Amin. Saudara nggak perlu tahu caranya hari ini. Saya akan tutup. Kita nggak tahu caranya. Tapi kita punya Tuhan yang pasti memberkati kita. Dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja bukan di luar, tetapi di dalam diri kita. Semua yang punya power dari surga tadi, punya power yang luar biasa, sesuatu yang lebih besar dari doa saudara, lebih dahsyat dari pikiran saudara sedang terjadi. Wow, ya. Saya mau pastikan karena saya sudah mengalami. Waktu saya student, saya seperti saudara, dulu saya pernah minder, kecil ya, badan kecil. Ya, walaupun bisa belajar tapi nggak punya harta macam-macam, nggak punya ini, nggak punya itu, saya merasa sering minder dulu. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Melampaui, waktu saya tingkat 1, mana pernah saya berpikir jadi rektor, jadi S3, cum laude, bisa punya bisnis, punya usaha, bisa memberkati anak-anak muda, jauh dari pikiran saya. Saya hanya berpikir bisa kerja makan saja udah cukup. Tapi hari ini Tuhan mau pakai hidup saya. Dan dia mau pakai hidup saudara juga. Yang diharapkan bukan engkau tahu caranya. Tapi engkau percaya kepada siapa. Engkau percaya itu sangat penting. Kalau engkau percaya kepada dia, tangannya bekerja memberkati hidup saudara. Pengkhotbah 21 ayat 11 saya tutup. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Zoe is given to you today. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, you don't need to understand. Kita nggak harus tahu gimana cara Tuhan mengangkat hidup saudara nanti. Tapi saudara perlu percaya. Terima kekekalan itu dalam hidup saudara. His Zoe, ya. Hidup yang kekal itu Anda terima dalam Yesus, miliki cara hidup yang baru, cara pandang hidup yang baru, the new life, the new spirit, the new life, and the new hope. Because all the good things will happen to your life. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima janji Tuhan sebagai kekuatan kami memulai studi kami besok. 4 tahun lagi, kami tahu pekerjaan baik Tuhan sudah siapkan jauh sebelum kami lahir. Dan Tuhan mau kami hidup di dalamnya. Kami mau mulai dengan menerima the new spirit. Your own spirit, oh God. Reside and reign in us. Bertahtalah dalam hidup kami Tuhan. Biar roh Allah yang menuntun setiap langkah hidup kami. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Karena Engkaulah ya sumber kehidupan kekal dalam hidup kami. Dan ketika sumber itu ada, maka semua yang lain akan muncul, bertumbuh, berkembang, berbuah. Hidup kami akan menghasilkan hal-hal yang baik. Kami terima Engkau Yesus karena firman Tuhan berkata, siapa yang memiliki Yesus memiliki hidup yang kekal. Kami juga mau terima Tuhan. Bahwa Engkau bukan hanya tinggal, tapi Engkau berkarya dalam hidup kami. Menghasilkan hidup yang baru. Cara hidup yang baru. Tujuan hidup yang baru. Pergaulan yang baru. Kebiasaan belajar yang baru. Keinginan untuk menggunakan waktu yang baru. Semua potensi kami juga Tuhan akan berikan, Tuhan gunakan untuk sebuah kehidupan yang berdampak. Tuhan pakailah hidup kami, karena Engkau mau kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berjalan menghadapi setiap tantangan, setiap tembok, setiap kesulitan dengan sebuah confidence, karena kami punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Engkau tidak pernah berdusta, pengharapan di dalam Engkau tidak mengecewakan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Mungkin mereka sedang mengalami kesulitan,
ketakutan, kekhawatiran. Mungkin keluarga mereka juga sedang ditimpa banyak masalah, sedang mengalami ketegangan, ketakutan. Hari ini biar damai sejahtera Tuhan turun atas setiap anak-anak Tuhan. Memberikan ketenangan di hati mereka bahwa mereka tahu di dalam Kristus pengharapan tidak pernah mengecewakan. Kami tidak perlu tahu caranya, tapi kami tahu kepada siapa kami percaya dan kami bisa mengandalkan Tuhan. Kami tidak pernah akan dipermalukan. Berkat-Mu atas studi kami, berkat-Mu atas setiap kami. Tuhan didik supaya kami boleh menjadi student yang baik, student yang menjadi teladan, rajin bekerja, punya cita-cita yang jelas, memakai waktu dengan baik, tidak menyia-nyiakan setiap talenta, menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam belajar. Tuhan tambahkan pengetahuan dan skill seperti Tuhan berikan kepada Daniel. Kami mau pemberian dari surga, kami butuh itu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga mereka, keluarga setiap mahasiswa tempat ini. Berkat-Mu atas orang tua, semua wali yang memelihara hidup mereka, Tuhan berikan kecukupan, kesehatan. Dan kami sekali lagi juga berdoa supaya Tuhan melalukan pandemi ini. Kami tahu meskipun masa-masa ini bagian dari rencana Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu di tengah bangsa ini kami berseru, bagi seluruh umat manusia Tuhan belas kasihan-Mu. Kami tahu Yesus sangat mengasihi setiap dari kami, bahkan setiap orang. Dan pakailah hidup kami untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan dalam Yesus kepada setiap orang. Dan kami berdoa biar Tuhan lalukan pandemi ini. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami, kepada setiap dokter, kepada setiap tenaga medis yang bekerja. Dan kami percaya di dalam Tuhan, meskipun masalah ini berlalu, bukan itu yang membuat kami akan berjaya dalam hidup kami, tapi ada kepastian di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami mau mulai semester kami menuju kemenangan dan kami akan menjadi orang-orang yang hidup dan berkuasa di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita bersyukur kita menikmati ibadah kita. Kita menikmati hadirat Tuhan dan firman-Nya. Mari kita akhiri dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah menikmati Engkau dalam ibadah ini. Menikmati kehadiran-Mu, suasana surgawi, sukacita, terlebih menikmati firman-Mu, kami dikuatkan, dibangun. Terima kasih bagi semua yang melayani Tuhan. Berkati semua yang bawa firman, yang beri pujian, dan semua yang berbagian. Sekarang kami mengakhiri ibadah ini, kami mau menerima berkat-Mu. Saudaraku, berdiri, angkat tangan-Mu. Allah Bapa mengarahkan wajahnya kepadamu, menyaring engkau dengan wajahnya, mencerahkan segala berkat dari surga. Diberkatilah engkau di rumah, diberkati bakulmu, engkau tidak ada kekurangan, apapun kebutuhan dicukupkan oleh Tuhan, diberkati studimu, diberkati keluargamu, orang tuamu, diberkati pelayananmu. Yesus Kristus berikan damai, yang berikan semangat, berikan kekuatan, dan Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Hikmat menyertai engkau dari sekarang sampai merata. Haleluya. Amin. Shalom. Halo Harapan Bangsa, perkenalkan nama saya Simpson. Saya alumni ITHB jurusan akuntansi angkatan 2014. Puji Tuhan, saat ini saya bekerja di perusahaan IT consultant yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, yaitu Accenture, sebagai Project Management Officer. Saya ingin sharing sedikit tentang pengalaman saya berkuliah di ITHB. Selain aktif dalam kegiatan perkuliahan, belajar di kelas, mengerjakan tugas dengan teman, tugas kelompok, saya juga aktif dalam kegiatan berorganisasi yang ada di kampus. Salah satunya adalah Persekutuan Mahasiswa Harapan Bangsa. Di dalam Persekutuan Mahasiswa Harapan Bangsa ini, selain kita memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan, kita juga memiliki kesempatan untuk melatih skill organisasi kita. Selain itu juga, di ITHB saya memiliki lingkungan yang sangat mendukung perkuliahan saya. Saya memiliki teman-teman kelas yang sangat suportif, bahkan dosen-dosen yang sangat membantu dalam kegiatan perkuliahan saya. Salah satu dosen favorit saya yaitu Miss Debra. Beliau merupakan dosen bahasa Inggris saya. Saya ingat satu ketika akan mengikuti tes TOEFL yang diadakan kampus. Dan waktu itu saya sharing ke beliau tentang kesulitan-kesulitan yang saya alami. Dan beliau memberikan advice, saran-saran, bahkan beliau meminjamkan saya sebuah buku
untuk dipelajari. Dengan saran yang diberikan oleh Miss Debra dan dengan buku yang diberikan untuk dipelajari, saya puji Tuhan akhirnya bisa lulus. Memasuki dunia pekerjaan, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan di ITHB yang kemudian dapat diterapkan berguna dalam dunia pekerjaan. Saya ingat satu mata kuliah yaitu CRC Training, di mana kita diajar tes wawancara, membuat CV, dan beberapa tips dan etika yang harus kita lakukan dalam dunia pekerjaan. Salah satunya adalah kita diajarkan sebelum pulang, kita harus bertanya ke atasan kita, is there anything that we can do before I go home? So, saya menerapkan hal itu. Saya nanya ke manajer saya, is there anything that you want me to do before I go home? Dan saya menunggu balasannya, no, Simpson, you can go home. Saya melihat sekali respon dari atasan saya sangat, walaupun pertanyaan yang simple, tapi respon mereka sangat positif. Selain itu juga, salah satu perubahan yang saya alami ketika setelah berkuliah di ITHB yaitu perubahan pola pikir dan karakter. Saya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Dan salah satu yang saya terus ingat adalah ketika di ITHB, kita tuh selalu diajarkan apapun yang kita lakukan, kita harus ingat itu tujuan. Apa tujuan kita? Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, apakah perlu terlibat dalam pelayanan di kampus? Bagi saya perlu. Saya ingat sekali perkataan ini. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mama saya selalu berpesan, Simpson, kemanapun kamu pergi, pastikan kamu melayani Tuhan. Dan hal itu saya terus lakukan, bahkan ketika saya sampai di sini pun di Kuala Lumpur, saya mencari tempat yang mana saya bisa melayani Tuhan. Tapi ada yang bertanya mungkin, bagaimana menyeimbangkan antara pelayanan dan perkuliahan? Bagi saya adalah satu, yaitu bertanggung jawab. Ketika kita diberikan tugas perkuliahan, kita harus bertanggung jawab terhadap tugas perkuliahan kita. Ketika kita diberikan tugas dalam pelayanan, kita harus bertanggung jawab terhadap tugas pelayanan kita. Dan tips yang kedua ialah prioritas. Kita harus menentukan prioritas mana yang lebih penting dalam hidup kita. Demikian testimoni singkat dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang berkuliah besok, semangat! Dan terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati.